Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dan saya hormati Warik Satu Bidang Akademik, Bapak Anggit Pradipta. Yang saya hormati rekan-rekan dosen, bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Saputra. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Saputra. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kapolri Teknik Sipil Universitas Saputra sengaja mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian serta mahasiswa dalam acara meeting pada kesempatan ini adalah maksud untuk mensosialisasikan tentang kuliah online pada semester gasal tahun 2020-2021. Apa hal ini menjadi penting untuk disosialisasikan? Pertama, karena masuknya mahasiswa baru di Prodi Teknik Sipil Universitas Saputra. Yang kedua, karena adanya mahasiswa program Permata, itu mahasiswa dari luar Universitas Saputra yang mengikuti perkuliahan di Universitas Saputra. Dalam hal ini, diantaranya adalah yang mengikuti perkuliahan program studi teknik sipil. Bapak Warek serta Bapak Ibu dosen sekalian, perlu saya informasikan bahwa pada tahun ajaran baru 2020-2021 ini, mahasiswa program Prodi Teknik Sipil Universitas Saputra ini terdiri dari 150 mahasiswa baru, yang kemudian perlu diinformasikan juga bahwa dari luar Universitas Saputra yang dalam hal ini mengikuti program Permata, mengikuti perkuliahan di program studi Teknik Sipil Universitas Saputra terdiri dari berbagai universitas. Di antaranya ada Ira Muharani dari Universitas Amikom Jakarta, ada Putu Arianta Wikrama dari Universitas Merdeka Malang, ada Paliosya Yudhistira Pakpahan dari Universitas Merdeka Malang, ada Michael Keisha dari Universitas Merdeka Malang, ada Kristoforus Setiawan juga dari Universitas Merdeka Malang, ada Maria Sekarkinasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Maria Amaculita Ape dari Universitas Pendidikan Nasional, Nadia Gina Wijayanti dari Universitas Amikom Yogyakarta, dan ada Eva Putriani dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, oleh karena itu, sosialisasi perkuliahan Universitas Saputra pada kondisi pandemik ini yang diselenggarakan secara online perlu disosialisasikan khususnya kepada para mahasiswa baru serta para mahasiswa program Permata. Baik, hadirin sekalian, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sistem perkuliahan online di Universitas Saputra. Program Studi Teknik Sipil Universitas Saputra menyelenggarakan kuliah online dari beberapa sistem. Ada 2 sistem yang kita pergunakan. Di mana masing-masing sistem tersebut tentuannya sama bahwa setiap mata kuliah terdiri dari 16 kali pertemuan atau 16 sesi, di mana 16 sesi tersebut terdiri dari 3 kali live session, kemudian 14 kali e-learning, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Yang dimaksud 14 kali e-learning itu setiap live session di dalamnya
termasuk ada e-learning. Nah, ini perlu dipahami oleh para dosen sekalian, teman-teman dosen sekalian, juga para mahasiswa. Setiap sesi perkuliahan mempunyai jangka waktu selama 7 hari, di mana setiap dosen pengampu mata kuliah akan mengunggah materi pada setiap hari Senin, di mana materi tersebut berupa e-learning yang isinya di dalamnya adalah materi dalam bentuk PowerPoint dan juga ada lecture notes dalam bentuk PDF, ya. Kemudian disertai dengan video-video tutorial atau video penjelasan dari setiap sesi. Nah, maka mahasiswa selanjutnya dapat mengisi kuis serta tugas diskusi pada setiap sesi pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Nah, mahasiswa akan dianggap masuk apabila mengerjakan kuis serta tugas diskusi paling lambat pada hari Minggu dalam setiap sesi. Nah, ini perlu dipahami karena di dalam jadwal di sistem kita di Siakad, jadwalnya adalah di hari-hari yang berbeda. Ada yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sebagainya. Akan tetapi, sistem perkuliahan online ini karena jangka waktunya adalah selama 1 minggu, maka yang berada di dalam jadwal di sistem Siakad ataupun sistem yang lain yang mengikuti program yang digunakan untuk perkuliahan online ini, ya, berlaku sama bahwa setiap sesi dosen akan mengunggah materi e-learning pada setiap hari Senin yang isinya adalah materi perkuliahan, kuis, serta tugas diskusi, bahkan dilengkapi dengan video-video penjelasan materi, bahkan video tutorial jika dianggap perlu atau jika mata kuliah tersebut bersangkutan dengan perlunya adanya tutorial. Nah, ini perlu dipahami khususnya oleh para rekan-rekan dosen sekalian serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya mohon waktunya kepada Warek 1 bidang akademik, kepada Bapak Anggi Pradipta, mohon memberikan penjelasan lebih detail tentang sistem perkuliahan online di program Studi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra. Kepada Bapak Anggi, dipersilakan untuk menyampaikan penjelasan-penjelasannya. Silakan. Dengan perkuliahan online yang semester ini kita berjalan, tentunya ini ada beberapa hal yang harus kita samakan persepsinya, baik itu dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa terkait dengan perkuliahan online ini. Pertama yang harus saya jelaskan yaitu mengenai sistem perkuliahannya itu sendiri, tata cara absensi, penilaian, dan berbagai hal. Tentunya Pak Ikun tadi sudah memberikan singkat mengenai perkuliahan online, dan memang betul seperti itu adanya. Saya akan sedikit memberikan detail bagaimana perkuliahan online itu berjalan. Baik. Jadi pada dasarnya pembelajaran online di kita itu ada 2 tipe, ya. Yang pertama itu adalah e-learning, ya. Yang kedua adalah live session. Nah, ini rekan-rekan harus dipahami bahwa e-learning ini merupakan pembelajaran di mana mahasiswa mempelajari secara mandiri konten materi, video, kuis, kemudian tugas diskusi dengan dosen yang berbasis teks. Itu e-learning. Dan yang kedua yang disebut dengan live session itu merupakan pembelajaran 2 arah dengan metode video conference
menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Ya. Jadi pada dasarnya kita ada dua tipe dalam pembelajaran online tersebut, yaitu e-learning dan live session. Nah, mengenai e-learning dan live session ini kita jabarkan ke dalam 16 pertemuan dalam satu semester ini. Jadi pertemuan kita tetap 16, di mana pertemuan ke-1 itu merupakan sesi live session. Minggu pertama itu adalah live session di mana mahasiswa dan dosen harus bertemu secara virtual melalui video conference, baik itu melalui aplikasi Zoom maupun Google Meet. Itu sesi pertama. Kemudian sesi kedua sampai sesi ke-6, pembelajaran itu dilakukan secara e-learning. Jadi e-learning adalah pembelajaran secara mandiri di mana mahasiswa membaca materi, lecture note, quiz, kemudian tugas. Itu sampai sesi 6. Setelah sesi 6 nanti di sesi ke-7 itu akan ada live session kembali. Gitu. Jadi live session kembali, video conference akan ada lagi di live session di sesi ke-7. Jadi selama sesi 2 sampai sesi 6 itu adalah pembelajaran secara e-learning. Oke. Di sesi 8 itu ada UTS, ujian tengah semester, itu akan dilaksanakan secara online. Setelah sesi 8, sesi 9, ya. Ini mungkin saya share aja nih sebentar ya. Saya bisa share screen ya, Pak Bisa, Faisal, silakan, silakan. Nah, ini sudah terlihat mungkin ya. Sudah Saya ambil terlihat. dari ya. Ini skema perkuliahan online kita kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi di situ sesi 9 kembali e-learning sampai sesi ke-14 itu adalah e-learning, ya. Dan sesi ke-15 kembali live session dan sesi ke-16 adalah UAS. Ya. Nah, ini jadi kita di dalam satu semester ini kewajiban live session itu minimal adalah 3 kali, sesi pertama, sesi ke-7, dan sesi ke-15. Adapun kalau mahasiswa ingin menambah dan dosen misalkan ada hal yang perlu didiskusikan, menambahkan e-learning di sesi-sesi, anggap sesi 12 atau sesi 5, itu boleh saja. Tergantung kesepakatan antara mahasiswa dan dosennya. Tetapi yang wajibnya itu adalah live session di 3 sesi ini, sesi 1, sesi 7, dan sesi 15. Oke. Nah, mengenai e-learning-nya sendiri, itu adalah pembelajaran di mana akses absensi yang dibuka untuk mahasiswa bisa mengakses materi tersebut, itu dibuka selama kurang lebih 1 minggu. Kalau kita lihat, di sini ada sedikit tabel di sini. Jadi dosen itu, ini sekalian juga dengan dosennya, untuk setiap minggu itu, setiap sesi itu maksimal mengupload materi itu di hari Senin, gitu. Misalkan gini, sekarang kita sudah berada ini di minggu kedua ya. Jadi di hari Senin kemarin, dosen itu maksimal mengupload materi di hari Senin untuk materi di sesi kedua. Oke. Dan ini maksimal ya. Sebetulnya sebelum Senin pun bisa, Minggu ataupun Sabtu bisa. Ini maksimal. Ataupun semuanya diupload bisa, tetapi nanti bisa dibagikannya secara bertahap oleh dosen bersangkutan. Misalkan dosen udah punya konten-kontennya ini dimasukkan ke Edlink, tetapi tidak dibuka semuanya, nanti dibagikannya ketika masuk ke sesinya. Gitu. Ini adalah maksimumnya. Karena apa? Karena di hari Selasa sampai Minggu, itu mahasiswa akan mengakses konten tersebut. Meskipun rekan-rekan di jadwal yang Edlink kalian lihat atau di Siakad misalkan kuliahnya ada di hari Jumat, gitu ya, jam sekian sampai jam sekian, itu tidak menjadi masalah. Rekan-rekan sudah bisa mengakses materi tersebut dari hari Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu. Itu adalah perkuliahan online sesi di minggu tersebut. Contohnya sesi kedua sekarang. Sekarang adalah hari Minggu, berarti ini hari terakhir rekan-rekan
mengerjakan materi-materi yang ada di sesi 2. Jadi jadwal yang ada di si akad itu, misalkan ada yang Rabu, ada yang Sabtu, nih misalkan nih karyawan biasanya blended learning di Sabtu dan di Minggu. Tetap dosen itu menguploadnya di Senin sebelum mereka perkuliahan. Gitu. Ya. Jadi dan mahasiswa pun tidak harus mengakses di hari Sabtu dan Minggu. Dari hari Selasa yang blended learning pun sudah bisa mendapatkan materi. Di hari Rabu, di hari Kamis sudah bisa diakses dan dikerjakan. Kita batasi maksimal sampai hari Minggu. Kehadiran mahasiswa itu dilihat dari keaktifan dan menjawab soal diskusi yang diberikan oleh dosen di sesi tersebut. Itu kan ada PPT, ada lecture note, ada quiz, dan yang terakhir itu soal diskusi yang pentingnya. Semuanya penting, tapi itu yang paling penting, mahasiswa disitulah diskusi dengan dosennya dan mengerjakan soal diskusi tersebut. Bila mahasiswa tersebut tidak mengerjakan sampai batas minggu soal diskusi tersebut, maka dianggap tidak hadir di sesi pertemuan tersebut. Misalkan di sesi kedua ini sampai minggu sudah dikasih batas waktu, ini tidak dikerjakan, berarti itu absensinya dianggap di pertemuan kedua itu mahasiswa tidak hadir. Gitu. Nah ini setelah 1 minggu ini, kemudian hari Seninnya dosen itu kemudian login kembali untuk mengecek tugas-tugas di sesi 2, di sesi ini yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, di absen dan dinilai. Sekaligus dosen pun mengupload kembali sesi yang untuk pertemuan sesi ke-3. Maksimalnya ya. Kalaupun sudah diupload di sini, 2 sesi, 3 sesi, atau 4 sesi, silakan di Senin ini mulai dibagikan sesi tersebut. Itu kan di Edling itu kan okay. Dan itu berlanjut terus, misalkan besok nih kita mau masuk pertemuan sesi ke-3, gitu ya. Nanti silakan dosen-dosen upload materinya dan mahasiswa mulai Selasa, baik mau yang kuliahnya di hari ini, di sisi e-learning itu sudah bisa mengerjakan materi itu selama 1 minggu, gitu. Itu sesi 3, maksimal 1 sampai minggu. Kalau di Rabu udah selesai, udah aman tuh mahasiswanya, gitu ya, sudah terabsen di Jumat atau di Kamis, maksimal sampai minggu depan. Itu adalah pertemuan e-learning untuk sesi ke-3. Begitupun sesi ke-4, ke-5, dan ke-6. Ya. Kalaupun mahasiswa membutuhkan penjelasan atau pertemuan lebih lanjut dengan dosen melalui video conference, silahkan diajukan oleh mahasiswa waktu dan jamnya kepada dosen bersangkutan. Kalaupun dosennya disepakati ada waktunya, silahkan dilaksanakan. Itu sebagai tambahan dari live season. Tapi tetap materi itu oleh dosen akan diupload sebanyak 14 konten di sistem tersebut. Ya, jadi itu hanya untuk tambahan, ada yang didiskusikan atau apa, silahkan tergantung kesepakatannya. Begitu. Ya. Nah, jadi polanya adalah seperti itu. Gitu ya. Polanya seperti ini. Jadi konten itu diakses dari mulai Selasa sampai Minggu dan dosen itu maksimal Senin mengupload materi kuis dan tugas dan berbagai hal yang diperlukan di situ. Termasuk video juga. Nah, bagi dosen yang mengajar 3 SKS, 4 SKS, 2 SKS di pedoman pengajaran yang sudah diberikan ke Kaprodi, di situ sudah ada konten-kontennya, kedalaman materinya. Jadi kita berbicara mengenai online ini bukan berbicara mengenai durasi, tetapi berbicara mengenai banyak tidaknya konten yang diberikan. Jadi konten 3 SKS tentunya akan berbeda dengan konten yang 4 SKS. Karena kita berbicara durasi itu perkuliahan dibuka selama 1 minggu seperti ini. Jadi di online ini kita berbicara masalah konten. Jadi konten yang 4 SKS tentunya akan lebih banyak dibanding dengan konten yang 3 SKS. Dan tentunya juga yang 2 SKS. Dan ada kewajiban juga di situ, dosen juga bisa mengupload video pembelajaran dosen di sesi tersebut yang bisa diakses oleh mahasiswa. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai perkuliahan. Tadi ada sesi ujian, ya. Kalau ujian kita dibagi menjadi 3 bagian, itu dosen-dosen mungkin sudah melakukan di semester kemarin. Ada essay, pilihan ganda, dan project. Nanti ini pun akan dilaksanakan secara
online melalui sistem ujian mahasiswa online yang ada di Nusa Putra. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Paikun bila ada yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Warek 1 bidang akademik. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai teknis perkuliahan online, baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa, dipersilahkan. Silakan ditujukan pertanyaannya, mungkin pertanyaan dimaksud bisa saya atau juga ke Pak Anggi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk yang sesi 2 sekarang, apakah ada peringanan waktunya ditambahkan atau sesuai jadwal hari Minggu sekarang? Perkenalkan diri, nama, kemudian... Perkenalkan, nama saya Anugrah Agung Abdullah, Program Studi Teknik Sipil 2020, Angkatan 2020, Pak. Kelas E. Kelas E. Ya. Oke, kita langsung jawab dulu. Kalau kelas E ini kan kebetulan upload materinya juga di hari Rabu ya. Upload materinya. Nah, jadi sudah panjang gitu. Waktunya sudah panjang. Ya sebaiknya berakhir saja di hari Minggu ini. Atau mungkin ini pertanyaan ini tadi saya menyampaikan gambaran seperti itu, mohon ditanggapi juga oleh Pak Anggi. Karena kemungkinan di awal ada salah persepsi tentang teknis ini, karena mengacu ke belakang yang telah dilakukan, ada beberapa mata kuliah yang dijadwalkan hari Rabu, kemudian baru diunggah hari Rabu, ada yang di hari Sabtu baru diunggah dari Sabtu. Untuk kebijakan di sesi kedua ini, apakah diperbolehkan menambah waktu sesi atau sesuai ketentuan saja sampai dengan hari ini, hari Minggu? Minta tolong Pak Anggi untuk memberikan kejelasan lebih lanjut. Anggi masih ada? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya? Oke, kalau memang sudah tidak ada, maka kebijakan itu akan diserahkan ke dosennya masing-masing. Ya. Akan diserahkan ke dosennya masing-masing. Artinya setiap mahasiswa, setiap dosen nanti akan mengaktifkan masa berlaku dari setiap sesi pada Edlink. Sehingga setiap mahasiswa harus betul-betul memahami tentang waktu yang diberikan oleh dosen. Karena waktu yang diberikan di Edlink sudah langsung bisa disetting oleh dosen ya. Jadi silakan pantau waktu yang diberikan, jangka waktu yang diberikan setiap sesi, setiap mata kuliahnya masing-masing Edlink. Itu ya kepada Anugrah ya. Nah, kepada dosen silakan jika ada Ya, Pak. persepsi yang salah seperti saya, yang mungkin awal mulai perkuliahan sesinya di hari apa, kemudian berakhir hari apa gitu ya. Karena berdasarkan ketentuan dari akademik seharusnya berakhir pada hari ini. Jika itu tidak memungkinkan, bagi para dosen silahkan untuk memperpanjang waktunya. Ada yang lain yang mau dipertanyakan? Pak, Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan sebut nama. Perkenalkan, saya Canda Halim dari
Teknik Sipil angkatan 2020. Pak, izin bertanya, kan untuk penilaian kan sama apa absensi dari Edlink sama Siakad ya Pak ya, aplikasi Siakad. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau di aplikasi Haruka itu bagaimana Pak? Di Haruka kan deadline-nya itu tanggal 9 bulan depan. Maksudnya saya tanyakan tuh per minggu apa emang di deadline-nya tanggal 9 bulan depan Pak? Mungkin itu aja yang tanyain. Aplikasi Haruka Edu Pak. Oke, Terima kasih. Haruka Edu dan Edlink sistem perkuliahannya sama, ya. Mau aplikasinya Haruka Edu atau Edlink, ya, sistem perkuliahan, teknis perkuliahannya perkuliahan online adalah sama seperti yang dijelaskan tadi. Akan diupload materi setiap hari Senin dan berakhir pada hari Minggu setiap sesinya, ya. Kemudian baik di Edlink maupun di Haruka Edu, setiap sesi ada nilai kepada mahasiswa, baik nilai kuis maupun nilai tugas diskusi. Nah, nilai pada Siakad itu adalah nilai gabungan. Yang dimaksud dengan nilai gabungan adalah nilai akhir, bukan nilai setiap sesi. Nilai akhir setiap semester. Yang semester 1 berarti nilai akhir semester 1. Nah, parameter penilaian terdiri dari 4. Absen, tugas, UTS, dan UAS. Nah, yang disiakat adalah nilai akhir. Nilai akhir, nanti nilai absensinya berapa, nilai tugasnya berapa, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa. Berarti menjadi angka mutu berapa nilainya. Apakah A atau B atau C atau D. Nah, itu disiakat, ya. Kalau di sistem kuliahnya, baik di Edlink maupun di Haruka, itu ada nilai setiap sesi. Ada nilai setiap sesi. Kalau di Haruka, tentu Haruka sudah lebih standarisasi, sistem kuliah menggunakan Haruka. Di dalam Haruka itu komentar yang disampaikan, diskusi-diskusi yang melalui komentar yang disampaikan oleh mahasiswa itu juga merupakan bagian yang dinilai di sistem Haruka Edu, ya, bukan hanya menjawab kuis serta tugas, ya, tapi menyampaikan pendapat dalam setiap sesi itu juga merupakan parameter penilaian. Tetapi di Edlink, ya, Edlink parameter penilaiannya hanya kuis dan tugas diskusi. Sedangkan komentar-komentar di sistem Edlink itu tidak menjadi bagian penilaian. Boleh memberikan komentar di Edlink, tapi nanti itu bisa ditanggapi secara langsung oleh dosen, entah secara langsung melalui Edlink atau menggunakan aplikasi lain, misalkan WhatsApp atau apa, mungkin nanti akan ditanggapi oleh dosen. Oke, itu ya, siapa? Canda Halim ya. Ya, baik Pak. Sekalian juga mau ditanyain satu lagi Pak. Untuk di Haruka Edu, mungkin kalau untuk apa materi atau pertemuan yang kedua, mungkin semua udah masuk ya Pak ya. Nah, untuk apa section pertama itu masih ada yang belum bisa masuk. Itu penilaiannya bagaimana Pak? Apakah ada kelonggaran apa bagaimana Pak? Kebijakan itu ada di dosennya masing-masing ya. Kebijakan itu ada di dosennya masing-masing. Tidak bisa digeneralisasi oleh saya di sini sebagai prodi, tidak bisa. Tapi dosen masing-masinglah yang bisa memberikan kebijakan itu. Apakah mahasiswa tersebut layak dianggap masuk atau tidak? Ya.
Karena sebetulnya di dalam kuliah online ini, absensi ini absen secara otomatis gitu ya. Tidak bisa ketika mahasiswa tersebut memang tidak masuk, artinya tidak masuk itu tidak mengerjakan kuis atau tugas, maka sistem tetap tidak bisa mengabsennya. Berbeda dengan offline. Kalau offline, misalkan masuk 10 menit, kemudian ada keperluan lain, minta izin ke dosennya, nah itu kebijakan dosen. Ya. Tetapi sistem online, ketika parameter-parameter yang bisa dianggap itu mahasiswa masuk tidak dijalankan, maka sistem tidak bisa mengabsen mahasiswa tersebut. Nah, terlebih Haruka ya, di Haruka sudah tersistem. Jadi kalau dosen tidak bisa memberikan masukan ini supaya masuk ini karena alasan ABC, tetap tidak bisa karena itu sudah sistem yang menilai ini dianggap masuk atau tidak. Maka agar kita dianggap masuk, kita harus mengikuti standar bahwa mahasiswa akan dianggap masuk apabila apa. Nah, itu ya, Canda Halim. Ya siapa, terima kasih penyampaiannya. Itu aja paling. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aprilia, saya dari Teknik Sipil. Tanya soal tugas tadi. Kan katanya absen itu kalau di perusahaan itu namanya ditarik ya tadi. Ditarik itu setiap hari Senin ya sama dosennya. Terus tugas itu dikumpulin kalau bisa hari Minggu. Nah, kalau misalnya untuk tugas-tugas di Edling itu kan ada tanggal-tanggalnya sendiri ya Pak. Seperti tugas sesi pertama kemarin itu ada yang masih tanggal 7, ada yang tanggal 10. Apakah itu juga harus dikerjakan di hari Minggu hari ini gitu, dihitung sebagai deadline atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Novita Apriliani. Oleh karena itulah ini penting dilakukan sosialisasi ini karena yang sebelumnya ada salah persepsi dalam menerjemahkan panduan petunjuk kuliah online, sehingga yang sebelumnya mungkin saja berakhirnya di tanggal-tanggal yang beda. Nah, maksud saya, oke, yang sesi kedua ini, ya, itu saya sebagai prodi silakan kebijakannya disampaikan kembali kepada dosen masing-masing. Apakah waktunya tetap sesuai yang telah terjadwalkan di Edling-nya atau bagaimana, itu kebijakan dari prodi dipersilahkan kepada dosennya masing-masing. Tapi di sesi berikutnya, berarti sesi 3, ya, berarti di sesi 3 maka setiap sesi itu akan dibuka hari Senin dan akan berakhir pada hari Minggu. Nah, untuk sesi 2 ya dipersilahkan kepada dosennya masing-masing. Karena apa? Karena kemungkinan saja saya khawatirkan ada kekeliruan persepsi. Seperti yang tadi Novita Apriliani sampaikan, ada yang tanggal 7 baru selesai sesinya, dan lain sebagainya, sehingga itu jadi kebijakan dosennya. Apakah tetap dibuka sampai tanggal 7 atau bagaimana? Akan tetapi untuk sesi 3, maka kita harapkan sudah mulai aktif sesuai ketentuan yang telah disampaikan oleh akademik, di mana upload materi, tugas, kuis pada hari Senin dan selesai pada hari Minggu. Itu cukup jelas, Novita Aprilia? Cukup jelas, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, sebentar saya
Sepertinya tadi ada rekan saya, dosen baru kita itu ada Daniel Adi Sunarto. Apakah ada hadir? Daniel? Daniel? Keluar lagi Pak, tadi sudah Keluar join sih, lagi Pak. ya? Mbak Rica ada hadir, Mbak Rica? Mbak Rica Rahmawati ada hadir? Nggak ada juga ya? Oke, tadinya kalau ada hadir, saya ingin perkenalkan ke teman-teman dosen sekalian serta mahasiswa. Oke, nggak ada lagi ya yang ditanyakan ya? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, sosialisasi kuliah online pada kesempatan ini saya akhiri. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tuhan Nusa Muda, satukan jiwa raga. Dalam alam ilahi, ciptakan panji-panji. Panjatkan simbol peradaban, pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Patuhan tak goyah, langkah bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Berjuang Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam dihari, ciptakan panji-panji. Tanyakan simbol peradaban, pada putra-putri bangsa.